Senyang yang terlalu tenang di apartemen Orion. Hujan turun tipis sore itu ketika detektif Arwan Mahendra melangkah memasuki apartemen Orion, tempat seorang pria bernama Dion Maheswara ditemukan tak bernyawa. Aroma lembab bercampur wewangian mahal memenuhi lorong, memberi kesan aneh yang seolah tidak sesuai dengan tragedi yang baru saja terjadi. Arwan mengembuskan napas panjang, mencoba mengatur pikirannya sebelum memulai pengamatan. Kamar Dion tampak rapi, seolah bukan lokasi pembunuhan. Tidak ada jejak pertarungan, tidak ada barang berantakan, bahkan gelas minuman di meja masih bersih. Ketika Arwan menunduk memeriksa tubuh korban, ia melihat sesuatu yang janggal. Ekspresi wajah Dion seperti sedang menahan sesuatu, bukan ketakutan, tetapi lebih mirip, keterkejutan yang tidak sempat berubah menjadi reaksi lain. Arwan mencatat hal itu dalam pikirannya. Pembunuhnya mungkin seseorang yang sangat dekat dengan korban. Seseorang yang dia percaya, seseorang yang mampu membuat Dion tidak merasa perlu bersikap waspada. Pemilik apartemen, Raga Wirasena, berdiri di sudut ruangan. Ia tampak gelisah, tetapi ada upaya keras untuk menjaga sikap. Arwan memperhatikannya sekilas. Gerakan tangan Raga terlalu sering, nafasnya pendek, namun matanya terlihat memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kesedihan biasa. Catatan mental lain ditambahkan. Namun perhatian Arwan segera teralihkan ketika seorang perempuan muncul di depan pintu. Wajahnya pucat karena hujan dan pandangan matanya kosong seperti memikirkan sesuatu yang tidak ingin ia ungkapkan. Perempuan itu adalah Lira Anastasia, pianis kafe tempat Dion sering datang. Dia, benar-benar sudah pergi? Tanya Lira lirih. Arwan memperhatikannya tanpa menjawab cepat. Ada sesuatu pada senyum tipis Lira yang sejak awal terasa tidak alami. Bukan senyum bahagia, bukan juga senyum sedih, lebih seperti pertahanan diri, seperti orang yang mencoba menyembunyikan batinnya dengan cara yang paling halus. Meski demikian, Lira memancarkan ketenangan yang justru membuat Arwan merasa curiga, sekaligus tertarik. Sebuah kombinasi yang berbahaya dalam sebuah kasus pembunuhan. Arwan melanjutkan pemeriksaannya. Tidak ada sidik jari asing, tidak ada jejak paksa pada pintu. Pembunuh masuk dengan cara yang wajar, mungkin dengan kunci, mungkin diundang. Tapi satu detail kecil di balik sofa menarik perhatiannya. Potongan kecil kertas berbau parfum yang sama seperti yang dipakai Lira. Parfumnya lembut, khas musisi yang ingin menenangkan diri, namun kehadiran aromanya di tempat yang tersembunyi membuatnya semakin menarik untuk ditelusuri. Saat Lira berpamitan, ia menatap Arwan sebentar, dengan senyum samar yang sama seperti sebelumnya. Senyum yang tampak palsu. Namun entah mengapa Arwan justru merasa ingin memahami apa yang disembunyikan di baliknya. Ketika ruangan mulai sepi, Arwan berdiri di depan jendela, memandangi cahaya kota Ardafa yang memantul di genangan air jalanan. Kasus ini baru dimulai, tetapi pola awalnya sudah tampak jelas. Korban tanpa pertahanan, tersangka dengan hubungan emosional yang rumit, dan petunjuk kecil yang mengarah pada dua orang berbeda. Namun yang paling mengusik pikirannya bukanlah fakta-fakta itu, melainkan Lira. Bukan karena kecantikannya, melainkan karena ketenangan yang ia tampilkan dalam momen yang seharusnya menghancurkan perasaannya. Ada lapisan-lapisan yang belum tersentuh, dan Arwan tahu, untuk mengungkap pembunuh Dion, ia harus mengurai senyum palsu Lira satu persatu. Meski ia tahu, semakin dekat ia menyelami kebenaran, semakin dalam pula ia terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekadar kasus pembunuhan. Jejak aroma parfum yang menyesatkan. Pagi berikutnya, kota Ardafa masih diselimuti kabut tipis ketika detektif Arwan Mahendra berjalan menuju kafe Langit Senja, tempat Lira bekerja. Kafe itu berada di lantai 2 sebuah bangunan lama yang menghadap ke jalan utama. Dari luar, kedai tersebut tampak biasa, tetapi musik piano lembut yang mengalun dari dalam memberi kesan hangat yang kontras dengan dingin udara pagi. Arwan datang bukan untuk menikmati kopi, melainkan untuk menelusuri potongan puzzle yang tertinggal sejak malam sebelumnya. Di dalam, suasana belum ramai. Beberapa meja masih kosong. Hanya ada barista yang sedang membersihkan mesin espresso. Piano putih di sudut ruangan berdiri dengan elegan, seakan menunggu tangan Lira untuk menghidupkannya. Aroma parfumnya, aroma yang sama yang ditemukan dalam apartemen Dion, masih samar tertinggal di sekitar alat musik itu, menunjukkan bahwa ia sering menghabiskan waktu di sana bahkan di luar jam tampil. Arwan mengamati ruangan dengan teliti. Tidak ada hal mencolok pada pandangan pertama, tetapi ketenangan tempat itu justru membuat pikirannya bergerak lebih cepat. Jika Lira memang dekat dengan Dion,
Apa yang sebenarnya menghubungkan mereka? Apakah murni hubungan profesional antara pianis dan pelanggan? Ataukah keduanya terikat dalam sesuatu yang lebih personal? Ia berjalan mendekati sebuah rak kayu di dekat piano dan melihat sejumlah barang milik Lira tersusun rapi, partitur lagu, buku catatan kecil, dan sebuah skarf tipis dengan motif bunga. Ketika ia mendekatkannya ke hidung, aroma yang sama tercium, parfum lembut yang ditemukan pada potongan kertas di apartemen korban. Namun, sesuatu terasa janggal. Aroma itu tidak terlalu kuat, sehingga mustahil meninggalkan bekas yang begitu tajam jika Lira hanya lewat sebentar di tempat kejadian. Ini berarti dua kemungkinan. Pertama, Lira pernah berada di apartemen lebih lama dari yang ia akui. Kedua, ada seseorang yang sengaja menirukan aroma parfum yang ia pakai. Arwan menyimpan kedua kemungkinan itu dalam pikirannya. Ketika ia hendak meninggalkan kafe, sebuah poster pengumuman di papan informasi menangkap perhatiannya. Poster itu memuat daftar nama musisi yang tampil di kafe dalam sebulan terakhir. Di bawah nama Lira, terdapat nama lain, Dion Maheswara, korban pembunuhan. Arwan mengernyit. Dion bukan seorang musisi. Lalu mengapa namanya tertera di situ? Setelah meminta keterangan pemilik kafe, Arwan mendapatkan informasi penting. Dion beberapa kali membantu Lira dalam sebuah proyek musik kecil. Ia pernah memotret dan membuat video pendek untuk Lira, bahkan membantu mengatur sebuah mini konser di kota. Keduanya memang memiliki hubungan yang lebih dekat daripada yang ditunjukkan Lira saat berada di apartemen Orion kemarin. Dengan informasi baru itu, Arwan kembali ke apartemen Orion. Ia harus memeriksa ulang barang-barang Dion, terutama laptop dan kameranya. Ketika ia membuka folder video, ia menemukan potongan rekaman yang tampaknya belum diedit. Rekaman itu memperlihatkan Lira sedang berlatih piano, tetapi bukan di kafe, melainkan di sebuah ruangan kecil dengan jendela besar menghadap ke laut. Latar itu bukan tempat yang Arwan kenal, tetapi cahaya kuning senja yang masuk dari jendela memberikan gambaran bahwa tempat tersebut berada di dekat dermaga. Satu hal lain yang menarik perhatiannya, dalam rekaman itu, Lira terlihat tersenyum, senyum yang sangat berbeda dari senyum palsu yang ia tunjukkan di TKP. Senyum di video itu tampak tulus, hangat, dan bebas. Ini membuat Arwan mengerti bahwa apapun yang terjadi belakangan ini telah mengubah Lira secara drastis. Ketika ia memeriksa bagian akhir video, layar menjadi gelap tetapi suara tetap terekam. Ada suara pintu terbuka, langkah kaki terburu-buru, dan suara Dion yang terdengar gugup. Ia menyebut nama seseorang, tetapi suaranya terlalu pelan untuk dikenali. Kemudian rekaman terputus. Arwan menarik napas panjang. Rekaman ini tidak hanya menunjukkan hubungan personal antara Dion dan Lira, tetapi juga tersirat adanya orang ketiga yang mungkin menjadi pemicu konflik. Orang yang cukup dekat dengan mereka berdua, hingga berani datang ke tempat latihan pribadi itu. Di saat yang sama, laporan forensik tiba. Di pakaian Dion terdapat sisa serat kain berwarna abu-abu. Serat itu bukan milik Lira, dan bukan pula milik Raga. Serat itu hanya cocok dengan satu jenis pakaian, mantel wol pria yang cukup mahal. Arwan memandang jendela apartemen, mengingat kembali tatapan Raga malam itu. Gelisah, tidak stabil, tetapi seolah menyembunyikan sesuatu yang sangat dalam. Raga adalah sahabat korban, tetapi juga seseorang yang memiliki akses ke apartemen tanpa memaksa pintu. Namun, sebelum menuduh Raga, Arwan harus memastikan hubungannya dengan Lira. Terlalu banyak titik yang saling bersilangan, tetapi tidak ada yang benar-benar menunjukkan arah yang jelas. Kebenaran mulai membentuk pola samar, tetapi garisnya belum cukup tegas. Dan di antara semua itu, senyum palsu Lira terus menghantui pikirannya. Senyum yang tampaknya bukan untuk menipu, melainkan untuk bertahan dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Rahasia yang tidak diucapkan Dion. Angin sore bertiup pelan ketika Arwan Mahendra berdiri di tepi dermaga Ardava. Tempat rekaman video terakhir memperlihatkan Lira berlatih piano. Dermaga itu kini sepi, hanya suara deburan air yang memecah kesunyian. Matahari mulai turun, memberikan warna keemasan yang menciptakan bayangan panjang di sepanjang papan kayu yang sudah mulai menua. Arwan menatap ruangan kecil di ujung dermaga, sebuah studio sederhana tempat Lira dan Dion pernah menghabiskan waktu bersama. Pintu studio itu tidak terkunci, seolah menunggu seseorang untuk kembali. Saat Arwan masuk, aroma garam laut bercampur dengan sisa wangi parfum Lira yang samar. Piano digital berdiri di tengah ruangan, diselimuti kain putih yang tampak tergesa dipasang.
Di dekat jendela besar yang menghadap laut, Arwan melihat kursi kayu dengan salah satu kakinya patah. Ia menyentuhnya dan merasa retakan itu masih baru. Tanda-tanda pertarungan tidak ada, tetapi ada jejak aktivitas yang menunjukkan seseorang pernah berada di tempat ini setelah kejadian yang direkam dalam video. Arwan mengamati lantai, berharap menemukan sesuatu yang bisa menuntunnya pada motivasi di balik pembunuhan. Tidak ada noda darah, tidak ada barang personal yang tertinggal. Tetapi sesuatu di dinding menarik perhatiannya. Sebuah papan gabus dengan foto-foto yang tertempel rapi. Foto-foto itu memperlihatkan Lira dalam berbagai acara kecil, memainkan piano di festival, latihan bersama siswa muda, serta foto-foto sederhana yang diambil oleh Dion. Di sudut papan, sebuah catatan kecil tertempel dengan pin berbentuk hati, untuk sesuatu yang lebih besar nanti. Tulisan itu jelas milik Dion. Arwan memandangi catatan itu lama. Ada rasa bangga dalam kata-kata Dion. Seolah ia sedang mempersiapkan langkah besar dengan Lira. Namun, catatan itu juga membuat Arwan bertanya-tanya, apakah hubungan mereka berdua sebatas kerjasama, atau sudah melibatkan perasaan yang lebih dalam. Dan bila iya, siapa yang tidak menyukai kedekatan itu? Saat ia memeriksa meja kecil di pojok ruangan, Arwan menemukan sebuah kotak kecil berisi kartu memori. Kartu itu tidak ada di inventaris barang pribadi Dion. Berarti seseorang sengaja tidak menyerahkannya pada polisi. Mungkin seseorang ingin menyembunyikan sesuatu yang direkam oleh kamera Dion. Arwan memasukkan kartu itu ke dalam perangkat pemutar portabel yang ia bawa. Rekaman pertama di kartu memori itu memperlihatkan Lira tengah berlatih lagu yang sama seperti dalam video sebelumnya. Tetapi kali ini ada seseorang lain di dalam ruangan, Raga Wirasena. Raga berdiri dekat jendela, memperhatikan Lira dengan ekspresi yang sulit dibaca. Campuran bangga, cemas, dan sesuatu yang menyerupai rasa memiliki. Ketika Lira berhenti bermain, Raga tampak berbicara panjang lebar, membentuk cerita tanpa suara. Meski tidak terdengar, gerakan tubuhnya menunjukkan kekhawatiran berlebihan. Arwan mempercepat rekaman. Beberapa menit kemudian, Dion masuk ke ruangan. Seketika ekspresi Raga berubah drastis, seperti seseorang yang tidak nyaman melihat kedatangan orang tertentu. Ada ketegangan halus dalam rekaman itu. Lira tampak memandang keduanya dengan cemas, seakan tidak ingin keduanya berada dalam satu ruangan. Rekaman terputus tiba-tiba. File berikutnya hanya berisi gambar gelap dan suara langkah kaki yang kabur. Namun pada satu momen, suara Dion terdengar jelas. Ia menyebut nama seseorang, bukan Lira, bukan Raga, tetapi seseorang yang belum muncul dalam penyelidikan. Nama itu adalah Nayara. Arwan mengulang bagian itu beberapa kali untuk memastikan ia tidak salah dengar. Nayara bukan nama yang muncul dalam catatan kehidupan Dion maupun Lira sejauh ini. Jadi siapa dia? Apakah ia saksi, teman lama, atau seseorang yang menjadi pemicu konflik yang berakhir pada pembunuhan? Pencarian terhadap nama itu di database kota Ardafa memberikan hasil yang terbatas. Hanya ada satu orang dengan nama yang sama dalam catatan publik, Nayara Estelle, mantan kekasih Dion yang pindah keluar kota setahun lalu. Namun ada satu detail penting yang membuat Arwan tidak bisa mengabaikannya. Ia kembali ke Ardafa sebulan lalu tetapi tidak diketahui tinggal di mana. Ini membuka jalur penyelidikan baru. Bila Nayara kembali dalam hidup Dion menjelang pembunuhannya, itu berarti ada hubungan yang tidak selesai. Dan bila Lira mengetahui itu, ia mungkin menyembunyikan sesuatu bukan karena bersalah, melainkan karena takut memicu kecurigaan yang salah. Arwan meninggalkan studio dermaga dengan kepala penuh kemungkinan. Ada potongan-potongan cerita yang mulai menyatu, hubungan lama yang kembali, hubungan baru yang tumbuh, kecemburuan tersembunyi, dan seseorang yang mungkin mengintai dari kejauhan. Namun setiap potongan itu membawa risiko salah menafsirkan motif. Ketika ia berjalan sepanjang dermaga, matahari mulai turun dan langit menjadi merah keemasan. Dalam senja itu, Arwan menyadari sesuatu yang ia coba abaikan. Semakin ia menyelidiki kasus ini, semakin ia merasa terikat dengan Lira. Bukan sebagai tersangka, bukan sebagai saksi, tetapi sebagai seseorang yang tampaknya memendam lebih banyak luka daripada rahasia. Dan mungkin, luka itulah yang membuat senyumnya terlihat palsu. Namun Arwan tahu satu hal pasti, jika ia ingin menemukan pembunuh Dion, ia harus menemukan Nayara. Dan kebenaran yang menunggu di belakang nama itu kemungkinan akan mengguncang hubungan rumit antara Lira, Dion, dan Raga. Senyum palsu yang ternyata melindungi seseorang. Malam itu,
Ardafa diguyur hujan lebat. Lampu-lampu kota terlihat buram dari balik jendela kantor investigasi kota, tempat Arwan duduk menatap papan bukti yang kini semakin penuh. Foto Dion, potongan kertas beraroma parfum, rekaman latihan piano di dermaga, dan kartu memori yang memunculkan nama Nayara, semua sudah tersusun, tetapi masih terasa seperti potongan puzzle yang belum menemukan bentuk sebenarnya. Arwan memejamkan mata sejenak. Satu-satunya hal yang tidak berubah sejak awal hanyalah senyum Lira yang terus menghantuinya. Senyum yang tampak palsu di permukaan, tetapi semakin lama ia mengingatnya, semakin ia merasa itu bukan kebohongan, melainkan perisai. Untuk memahami perisai itu, Arwan tahu ia harus mencari orang yang paling mudah retak, Raga Wirasena. Hari berikutnya, Arwan mendatangi apartemen Raga. Bangunan Orion tampak lebih sunyi dari biasanya. Raga membuka pintu dengan ekspresi letih, seolah malam-malam terakhir ia habiskan tanpa tidur. Mata pria itu memerah, namun bukan karena menangis, lebih karena stres dan ketakutan yang ia sembunyikan dengan buruk. Tanpa perlu dialog panjang, Arwan mengamati gerakan tubuh Raga. Setiap langkah, setiap tatapan yang menghindar, menunjukkan bahwa ia memendam sesuatu yang berat. Arwan mencatat bagaimana mantel wall abu-abu milik Raga tergantung di balik pintu, masih basah sebagian. Mantel itu cocok dengan serat kain yang ditemukan pada pakaian Dion. Namun Arwan tidak terburu-buru menyimpulkan, bukti fisik bisa menyesatkan, dan Raga bukan seseorang yang tampak memiliki keberanian untuk melakukan pembunuhan yang begitu bersih. Sementara itu, Raga memandangi foto Dion yang masih terpajang di meja ruang tamu. Ada kesedihan yang nyata di matanya. Bukan kesedihan orang bersalah, melainkan seseorang yang kehilangan sesuatu yang sangat penting. Arwan meninggalkan apartemen itu dengan pikiran yang semakin kacau. Raga menyembunyikan sesuatu, tetapi bukan hal yang berkaitan langsung dengan kematian Dion. Ada lapisan lain, dan Arwan merasa lapisan itu berasal dari seseorang yang tidak terlihat, Nayara. Untuk menemukan Nayara, Arwan menelusuri catatan perjalanan, registrasi hotel, dan transaksi dalam sebulan terakhir. Pencarian itu menuntunnya ke sebuah penginapan kecil di pinggiran kota Ardafa, dekat tepi hutan. Tempat itu terpencil, jauh dari keramaian, cocok untuk seseorang yang ingin menghilang tanpa menarik perhatian. Namun ketika Arwan tiba, kamar yang terdaftar atas nama Nayara sudah kosong. Pemilik penginapan mengatakan bahwa Nayara pergi 2 hari lalu, terburu-buru dan tampak ketakutan. Hal ini membuat Arwan semakin curiga bahwa Nayara tahu sesuatu yang berkaitan langsung dengan malam pembunuhan. Ketika ia memeriksa laci kamar, hanya ada satu benda yang tertinggal, foto kecil yang menampilkan Dion, Nayara, dan Lira dalam satu frame. Foto itu tampak diambil bertahun-tahun lalu, saat mereka masih berusia muda. 3 wajah tersenyum dengan cerah, kontras dengan keterpecahan hubungan mereka sekarang. Arwan melihat sesuatu yang tidak pernah ia duga. Lira dan Nayara dulunya bersahabat dekat. Di foto itu, tangan mereka saling merangkul. Ekspresi mereka menunjukkan kedekatan yang hangat dan tulus. Hal ini menjelaskan banyak hal, sekaligus menimbulkan pertanyaan baru. Jika Lira dan Nayara pernah dekat, mengapa Lira tidak pernah menyebut namanya? Mengapa ia menunjukkan senyum palsu, padahal yang ia sembunyikan bukan rasa bersalah, tetapi mungkin rasa takut kehilangan seseorang yang hampir ia anggap saudara? Ketika Arwan keluar dari penginapan, hujan kembali turun. Jalanan licin, udara dingin menusuk kulit. Namun yang membuat Arwan berhenti adalah sosok perempuan yang berdiri di bawah pohon, memegang payung transparan. Lira. Ia menunggu Arwan, seakan tahu detektif itu akan datang ke tempat ini. Senyumnya masih sama, tenang, lembut, tetapi terasa seperti topeng yang mulai retak. Kali ini, ketenangan itu tidak membuat Arwan curiga. Justru membuatnya semakin yakin bahwa ada bagian besar dari cerita ini yang Lira coba lindungi. Lira memandang penginapan itu lama, seakan mengingat sesuatu yang tidak sanggup ia ucapkan. Arwan memperhatikan tubuhnya yang sedikit gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena kecemasan. Ia tidak memberikan pengakuan apapun malam itu, tetapi kehadirannya di tempat Nayara menginap sudah cukup untuk membuka bab baru dalam penyelidikan. Lira bukan pembunuhnya. Ia saksi dari retaknya hubungan masa lalu yang rumit. Dan ia menyembunyikan sesuatu bukan untuk dirinya, tetapi untuk melindungi seseorang yang terkait erat dengan korban. Arwan mulai menyadari kebenaran pahit. Senyum palsu Lira bukan bagian dari kejahatan. Itu adalah bentuk perlindungan.
Ia melindungi seseorang yang mungkin tidak sanggup melindungi dirinya sendiri. Dan hanya ada satu orang yang mungkin ia lindungi. Seseorang yang kembali ke Ardafa dengan diam-diam. Seseorang yang pergi terburu-buru setelah kematian Dion. Nayara. Saat Arwan menatap Lira malam itu, ia tahu bahwa narasi ini belum selesai. Ada rahasia yang belum terucap. Rahasia yang hanya bisa dijawab oleh satu orang, Nayara Estelle. Dan ketika rahasia itu terungkap, senyum palsu Lira mungkin menjadi satu-satunya kunci yang mengikat semua cerita ini menjadi satu. Pengakuan di dermaga Ardafa dan akhir yang mengharukan. Pagi itu, langit Ardafa tampak gelap meskipun matahari sudah tinggi. Awan kelabu menggantung rendah di atas kota, memberi firasat bahwa suatu kebenaran besar akan terungkap. Detektif Arwan Mahendra berdiri di tepi dermaga Ardafa, tempat yang menjadi saksi rekaman terakhir Dion bersama Lira, dan kini menjadi titik akhir perjalanan panjang pencarian kebenaran. Arwan telah menghabiskan malam sebelumnya memeriksa ulang setiap bukti, setiap rekaman, dan setiap pola waktu yang muncul dari informasi mengenai Dion, Lira, Raga, dan Nayara. Semua garis yang awalnya tampak acak mulai mengarah pada satu titik terang. Rantai sebab akibat yang semula kabur perlahan menunjukkan bentuknya. Angin laut membawa aroma asin yang menusuk hidung, membuat Arwan kembali sadar bahwa tempat inilah yang menyimpan jawaban terakhir. Ketika langkah kaki terdengar mendekat, ia sudah tahu siapa yang datang bahkan tanpa menoleh. Lira Anastasia. Ia berjalan pelan, wajahnya masih dihiasi senyum samar yang sejak awal tampak mencurigakan. Namun kali ini, senyum itu tidak terlihat sebagai kebohongan. Lebih menyerupai seseorang yang siap menghadapi akhir dari sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Di belakangnya, sosok kedua muncul. Rambut panjang yang tergerai, tubuh sedikit membungkuk seperti kelelahan. Mata yang tampak memendam beban masa lalu. Nayara Estelle. Arwan menatap keduanya dan merasa potongan terakhir dari puzzle itu akhirnya muncul. Nayara berdiri beberapa langkah dari Lira, seakan masih tidak yakin apakah ia seharusnya ada di tempat itu. Sentuhan angin membuat rambutnya berantakan, tetapi yang paling jelas terlihat adalah rasa bersalah yang dalam di wajahnya. Selama berminggu-minggu Arwan mencari, Nayara lari dari semua tempat yang mungkin menyembunyikan keberadaannya. Namun kenyataannya, ia bukan lari dari polisi, ia lari dari kebenaran yang tidak sanggup ia hadapi. Kebenaran tentang Dion, Lira, dan dirinya sendiri. Arwan memandangi kedua wanita itu. Dalam keheningan pagi, gelombang air memecah seperti jeda dalam sebuah kalimat panjang yang akhirnya menemukan akhir. Nayara menunduk perlahan. Ekspresinya pudar. Bukan ketakutan akan hukuman, melainkan ketakutan akan kenyataan bahwa ia menjadi benang kusut dari tragedi yang seharusnya tak terjadi. Meski tanpa kata-kata, pengakuannya mulai terlihat. Ia tidak bermaksud membunuh Dion, tapi ia hadir di apartemen itu malam kejadian. Ia datang untuk meminta maaf atas hubungan lama yang retak, dan untuk memberitahu bahwa ia akan pergi dari Ardafa sekali lagi, membuka lembaran baru. Namun, kehadirannya memicu pertengkaran kecil yang tak seharusnya terjadi. Dion tersandung di tepi meja setelah emosi memuncak, terbentur keras, dan nyawanya seketika melayang tanpa sempat diselamatkan. Tidak ada senjata, tidak ada rencana, tidak ada niat. Hanya kecelakaan tragis yang lahir dari emosi manusia. Dari rekaman di dermaga dan petunjuk lain, Arwan juga memahami bahwa Lira mengetahui kejadian itu. Lira datang beberapa menit setelah insiden terjadi, menemukan Nayara menangis ketakutan, dan tubuh Dion sudah tak bernyawa. Dalam kepanikan, Lira memutuskan satu hal yang mungkin hanya bisa dipahami oleh seseorang yang sangat mencintai sahabatnya. Ia akan mengambil alih seluruh beban. Senyum palsu yang ia tunjukkan selama ini bukan untuk menipu polisi. Itu untuk melindungi Nayara, sahabat lamanya, bagian masa lalunya. Seseorang yang ingin ia selamatkan meski harus memikul tuduhan diam-diam. Arwan menyadari semuanya ketika ia mencocokkan waktu panggilan, rekaman, dan jejak parfum. Lira memang berada di apartemen malam itu, tetapi setelah insiden terjadi, ia mematikan lampu, merapikan beberapa barang, dan memastikan tidak ada benda yang secara langsung menyalahkan Nayara. Bukan untuk menutupi kejahatan, tetapi untuk memberi waktu pada sahabatnya pulih dari keterkejutan besar. Dari posisinya di dermaga, Arwan memandang laut yang kini tenang. Kebenaran yang pahit namun jelas telah menemukan jalurnya. Ia tahu bahwa hukum harus berjalan,
Tetapi ia juga mengerti bahwa tidak semua hal dapat dilihat dalam warna hitam dan putih. Ada area abu-abu yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah mengorbankan diri untuk orang lain. Nayara akhirnya melangkah maju. Tubuhnya gemetar, tetapi langkahnya tegas. Entah kepada siapa ia meminta maaf, kepada Arwan, kepada Dion yang tak lagi ada, atau kepada Lira yang selama ini memikul beban bersamanya. Namun yang pasti, langkah itu adalah langkah menuju akhir dari pelarian panjangnya. Lira menatap Arwan dengan mata yang akhirnya jujur. Tanpa senyum palsu, tanpa garis samar yang biasanya menjadi tameng diri. Hanya sorot mata seseorang yang siap menerima apapun yang terjadi. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka di apartemen Orion, Arwan melihat wajah asli Lira, bukan tersangka, bukan saksi, bukan pembohong, tetapi seseorang yang mencintai dan terluka. Proses hukum berjalan setelah itu. Nayara tidak dipenjara karena terbukti tidak memiliki niat dan peristiwa tersebut murni kecelakaan. Namun ia tetap menerima hukuman sosial dan wajib menjalani konseling serta kerja sosial di kota Ardafa. Lira perlahan kembali ke kafe, memainkan piano dengan nuansa baru, lebih dewasa, lebih jujur, dan sedikit lebih sendu. Raga pun akhirnya mengakui bahwa ia mengetahui sebagian kecil ketegangan antara Dion dan Nayara, tetapi tidak ingin terlibat karena takut memperburuk keadaan. Ia bukan pelaku, hanya seseorang yang kehilangan sahabat baiknya dan tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan. Arwan menutup kasus itu dengan perasaan aneh, bukan puas, bukan kecewa. Lebih seperti menyadari bahwa tidak semua kasus memberi jawaban berupa kejahatan murni. Kadang yang ia temukan hanyalah manusia, dengan segala ketidaksempurnaan, rasa takut, dan usaha untuk melindungi yang mereka cintai. Pada suatu sore, ketika ia duduk di kafe Langit Senja, Lira memainkan lagu baru. Melodi lembut itu terasa seperti ungkapan terima kasih, sekaligus salam perpisahan bagi Dion. Ketika lagu usai, ia menatap Arwan sebentar, kali ini tanpa senyum palsu, hanya senyum tulus. Dan bagi Arwan, itu sudah cukup menjadi akhir yang ia harapkan.